Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyaka Putri. Saya akan menjelaskan analisis saya tentang artikel yang saya pilih dalam bidang studi seminar akuntansi yang berjudul tentang determinan tingkat pengungkapan zakat pada perbankan syariah di Indonesia. Pembahasannya sendiri terdiri dari pendahuluan, yang kedua kajian teori dan pengembangan hipotesis, yang ketiga metodologi penelitian yang digunakan, dan yang terakhir yaitu hasil dari penelitian itu sendiri. Pembahasannya terdiri dari yang pertama ini yaitu pendahuluan. Zakat adalah salah satu sumber penting bagi pengembangan sosial ekonomi. Dalam perspektif ini, Dr. Lina dan Bahari pada tahun 2017 berpendapat bahwa penyaluran dana zakat dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan kegiatan ekonomi suatu negara, untuk mendukung pengembangan jaminan sosial, dan untuk mengisi kesenjangan antara orang kaya dan masyarakat miskin. Pembentukan lembaga zakat untuk keperluan pengumpulan iuran zakat dan penyaluran dana zakat adalah azas dasar hukum dan tata kelola zakat. Pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 yang menjadi penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Berkaitan dengan perbankan syariah, peraturan mengenai publikasi laporan keuangan juga sudah diatur dalam Peraturan Republik Indonesia Nomor 14/PBI/2012 tentang transparansi dan publikasi laporan bank, yang di dalamnya menyebutkan kewajiban bank syariah untuk membuat laporan pengelola zakat. Dilihat dari sudut pandang akuntansi, pernyataan standar akuntansi keuangan atau disingkat dengan PSAK mengenai zakat, infak, dan sedekah sudah diatur dalam PSAK 109 tentang zakat, infak, dan sedekah. PSAK 109 berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak atau sedekah. Namun dalam ruang lingkup PSAK 109 dijelaskan bahwa peraturan tersebut tidak berlaku untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak atau sedekah, tetapi bukan kegiatan utamanya. Perbankan syariah merupakan salah satu entitas yang mengelola dana zakat, bukan kegiatan utamanya, sehingga tidak bisa mengacu pada PSAK 109. Entitas tersebut mengacu ke PSAK 101, penyajian laporan keuangan syariah. Selanjutnya yaitu kajian teori dan pengembangan hipotesis. Kajian teori yang digunakan ada dua, yaitu teori stakeholder dan teori legitimasi. Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun juga memberikan manfaat untuk stakeholdernya. Stakeholder juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Dan stakeholder juga dapat menggunakan informasi yang digunakan, dan juga dapat memilih untuk tidak menggunakan informasi dari perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu teori legitimasi. Teori legitimasi mengatakan bahwa organisasi harus terus berusaha memastikan bahwa mereka beroperasi dalam batas-batas dan norma-norma masyarakat masing-masing. Dalam mengadopsi perspektif teori legitimasi, sebuah perusahaan akan secara sukarela melaporkan kegiatan jika manajemen merasa bahwa kegiatan tersebut diharapkan oleh masyarakat di mana perusahaan beroperasi. Jadi di sini manajemen akan memberikan informasi secara sukarela kepada masyarakat jika manajemen merasa bahwa informasi itu sangat diperlukan atau dibutuhkan oleh masyarakat. Pengembangan PSAK 101. PSAK
101 pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada 27 Juni 2017. PSAK ini menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59. Pengembangan peraturan baru dalam instansi akan memberikan perubahan yang signifikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Perubahan tersebut terjadi karena ketidaksadaran dari instansi, namun karena adanya paksaan sehingga mau tidak mau harus mengikuti peraturan baru. Berkaitan dengan pengungkapan zakat, perubahan PSAK 101 juga memiliki efek baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga hipotesis yang bisa diuji adalah pengembangan PSAK 101 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan zakat. Pengawas syariah, salah satu upaya untuk meningkatkan pengungkapan zakat pada perbankan syariah dengan melibatkan peran dari Dewan Pengawas Syariah. Teori stakeholder mengatakan bahwa semua stakeholder memiliki hak untuk mendapatkan informasi dari aktivitas perusahaan sehingga dapat mempengaruhi keputusan. Pada penelitian dari Carles dan Kairen menunjukkan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap pengungkapan ISR, maka hipotesis yang akan diuji adalah Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan zakat perbankan syariah. Kemudian proporsi dana investment account holder atau yang disingkat dengan IAH, peran dari nasabah yang merupakan sumber utama pemasukan dana perubahan juga penting untuk dipertimbangkan. Perbankan Islam mengenal investment stockholder dengan istilah mudharabah, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih, di mana salah satu sebagai pemberi modal dan satu lagi sebagai pengelola modal atau usaha. Investor Islam cenderung menginvestasikan dana sebagai investment account holder dibandingkan sebagai pemegang saham, karena investor Islam tertarik pada pelayanan yang ditawarkan oleh bank syariah dari kepemilikan saham bank syariah. Rekening IAH lebih mudah diakses daripada saham, sehingga banyak yang menggunakan IAH daripada berinvestasi pada saham. Penelitian terdahulu yang telah dilakukan berkaitan dengan proporsi dana investment account holder dengan mengungkapkan CSR dan berdampak signifikan pada hipotesis yang akan diuji, yaitu proporsi dana investment account holder atau IHH berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan zakat. Metode penelitian yang digunakan itu ada 3. Yang pertama metode pengumpulan data, yang kedua pengukuran dan definisi variabel, yang ketiga teknik analisis data. Yang pertama yaitu metode dan pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan secara empiris untuk menguji hipotesis berpengaruh variabel dependen terhadap variabel independen. Populasi dalam penelitian ini adalah bank syariah yang ada di Indonesia. Penentuan sampel dilakukan dengan purposive sampling dengan kriteria bank syariah yang mempublikasikan laporan tahunannya pada website masing-masing bank syariah. Penyajian data laporan tahunan untuk periode 2013 sampai dengan 2016 dan laporan tahunan berakhir per Desember. Yang kedua yaitu pengukuran dan definisi variabel penelitian menggunakan variabel tingkat pengungkapan zakat dengan pengawasan syariah, proporsi dana investment accounts holder, serta ukuran bank dan leverage sebagai variabel kontrol. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data ini menggunakan persamaan regresi untuk menganalisis pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen. Dalam penelitian ini terdapat variabel dependen, variabel independen, dan juga variabel kontrol yang bisa dilihat dengan persamaan regresi yang akan diuji.
uh, pada PowerPoint yang ditampilkan. Selanjutnya itu hasil yang terdiri dari deskripsi data. Penarikan sampel penelitian ini menggunakan prospektif sampling dari populasi perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2012 sampai dengan 2016 berdasarkan kriteria pengambilan sampel. Diperoleh objek penelitian yang memenuhi kriteria berjumlah 12 bank umum syariah, sehingga observasi keseluruhan dari tahun 2012 sampai 2016 terdiri dari 60 sampel. Data dari apanya bisa dilihat pada tabel. Tabel ini merupakan ringkasan sampel untuk sekresi yang ditunjukkan untuk meneliti pengaruh variabel dependen terhadap tingkat pengungkapan zakat, dan pada tabel ini juga dapat dilihat objek penelitian sebanyak 60 item. Rata-rata tiap pengungkapan zakat sebesar 0,67, sedangkan untuk variabel lainnya yaitu Dewan Pengawas Syariah, proporsi dana investment account holder, dan ukuran bank dan leverage masing-masing sebesar 4,25, 0,634, dan 2,108. Pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis merupakan hasil dari uji regresi tingkat pengungkapan zakat yang melibatkan Dewan Pengawas Syariah dan proporsi dana IAH sebagai variabel dependen serta ukuran bank leverage sebagai variabel kontrol. Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan zakat dengan nilai SIG 0,0313 kecil dari 0,05. Nilai koefisien yang positif yaitu 0,090098 juga mendukung bahwa Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan zakat. Pengaruh proporsi dana investment account holder atau IAH terhadap tingkat pengungkapan zakat memiliki pengaruh signifikan. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil regreksi nilai SIG 0,0003 kecil dari 0,05 yang berarti bahwa proporsi dana IAH berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan zakat. Nilai koefisien positif sebesar 0,0563128 juga menjelaskan bahwa pengaruh positif hubungan variabel proporsi dana investment account holder terhadap tingkat pengungkapan zakat. Uji beda dapat dilihat pada tabel bahwasanya nilai SIG sebesar 0,032 kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa tingkat pengungkapan zakat sebelum dan setelah revisi pada PSAK 101. Hasil dari tes pada tingkat pengungkapan zakat tahun 2014 sampai dengan 2015 membuktikan bahwa tingkat pengungkapan zakat sebelum dan setelah direvisi PSAK 101 tahun 2014 mengalami perubahan yang signifikan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan adalah Dewan Pengawas Syariah dan proporsi dana investment account holder berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan zakat pada perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, dengan hasil uji beda dapat disimpulkan bahwa terdapat perubahan yang signifikan antara tingkat pengungkapan zakat perbankan syariah sebelum dan setelah disahkannya revisi PSAK 101 tahun 2014 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Kemudian keterbatasan dan saran. Penelitian merasa bahwa penelitian ini masih belum sempurna dan masih terdapat keterbatasan yang dihadapi peneliti dalam melaksanakan penelitian, antara lain yang pertama yaitu penelitian ini dilakukan dalam ukuran waktu yang terbatas, yaitu dari 2012 sampai dengan 2016, sehingga sering berjalannya waktu, hasil yang diperoleh berbeda. Yang kedua, objek dalam penelitian ini hanya terbatas pada bank umum syariah yang ada di Indonesia.
Pada penelitian selanjutnya diharapkan bisa memperluas objek penelitian tidak hanya pada bank umum syariah saja, namun juga penelitian tingkat pengumpan zakat pada unit usaha syariah dan BPRS yang ada di Indonesia. Pengujian pada variabel lain yang mempengaruhi tingkat pengungkapan zakat juga masih harus dilakukan penelitian, seperti umur bank syariah, kepemilikan bank syariah, kinerja bank syariah, dan faktor-faktor lainnya yang belum diteliti. Pengembangan skor dalam tingkat pengungkapan zakat juga perlu dikembangkan dengan menyesuaikan pada budaya dalam objek penelitian. Sekian hasil dari presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah, harap dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.